Eh, Oke, selamat siang dimanapun kalian berada. Oke, aku harap sehat selalu. Semoga kita diberikan kemudahan. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang stack gitu. Jadi pada kasus kali ini banyak eh, permasalahan yang menggunakan eh, salah satunya bantuan stack gitu untuk memecahkan masalah gitu. Dimana pada kali ini kita akan berhadapan dengan soal eh, khususnya pada string yang berisi tentang parenthesis di mana ada kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung siku. Dan kita menentukan apakah input itu valid atau enggak. Nah, apabila terdapat open brackets yang diharuskan ditutupi dengan yang sesama bracketsnya, itu juga valid. Terus yang kedua, uh, open brackets must be closed in the correct order. Jadi urutannya juga harus tetap, ya bisa dibilang urutannya sama, dan setiap kurung tutup yang has a corresponding open brackets of the same type. Intinya, yang dimaksud dengan soal, apabila kita memiliki berbagai jenis macam ya, berbagai jenis macam kurung, tapi dengan urutannya kurung buka dan kurung tutup, itu urutannya kurung buka terlebih dahulu dan kurung tutup terlebih dahulu, maka dia termasuk valid gitu. Nah, oke. Mungkin dari sebagian di antara kalian, penonton ini, mungkin ada yang belum mengenal tentang istilah stack dalam data structure. Oke, secara ringkasnya akan saya bahas uh, akan saya bahas dalam episode kali ini. Oke. Jadi stack itu kan bisa dibilang last in first out ya. Dimana yang pertama kali dia uh, yang terakhir kali dia masuk, maka dia pertama kali keluar gitu. Nah, dalam rangkuman kali ini saya akan membahas tentang implementasi stack gitu. Dalam kasus kali ini kita akan memasukkan input push 21, maka 21 terlebih dahulu masuk ke dalam urutan stack gitu. Dia akan tetap berada dalam sini. Kemudian yang kedua, stack dia push 22. Sorry, 22. Maka dia akan masuk ke dalam atasnya 21 kan. Karena dia 21 terlebih dahulu, first in, terus dia yang kedua juga 22, yang ketiga dia 24 di atasnya, terus yang keempat 25. Maka urutannya jadi hasilnya demikian gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan stack. Jadi, apabila dia pop gitu, maka kita telah mengenal istilah last in first out, di mana yang terakhir terakhir dia masuk, maka dia pertama kali dia keluar gitu. Pop, ya kan? Dia pop, maka 25 keluar. Pop lagi, karena dia kena pop kan. 25 pop. Maka dia keluar kan gitu. Nah, sekarang yang ini kita pop lagi, ya kan? Yang kedua, tag. Maka 24 keluar. Tinggal 21, 20 sama 22 sama 21. Yang 22 kita pop lagi, maka dia keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan stack. Nah, apa sih yang dimaksud dengan top itu? Top itu yang paling atas gitu kan. Ibaratnya kalau semisal dia kita masukkan ulang kayak gini, 21, 22, 24, terus 25. Maka yang top ini itulah yang paling atas gitu kan. Gitu. Kenapa stack itu dalam bentukannya kenapa dia ada istilah top gitu? Karena dalam stack ini kita mengibaratkan stack itu dia bentuknya vertikal gitu. Jadi ketika dia masuk ke dalam gitu, ibarat dia masuk ke dalam sumur ya kan. Ada dalam sumur gitu. Oke, orang yang berurutan dengan 21 dia masuk terlebih dahulu. Ya kan? Masuk ke dalam sumur, dia masuk paling bawah, ya kan?
Kemudian 22, orang urutan ke-22 dia masuk, berarti di atasnya 21, ya kan? Nah, 24 dia masuk ke dalam sumur, maka di atasnya 22. Terus 25 masuk ke dalam sumur, maka yang paling atas apa? Yang paling atas sumur itu ya 25 itu, dia paling atas gitu kan. Kalau dia keluar, maka keluar dari sumur, yang terlebih dahulu keluar itu kan 25, nggak mungkin dong 21. Nah, itulah yang dimaksud dengan stack itu. Ibaratnya kita masuk ke dalam sumur, maka last in first out gitu. Nah, pada kasus kali ini kita diminta untuk eh, menentukan apakah dia itu valid atau enggak ya. Valid variant thesis gitu. Nah, saya mencontohkan ke dalam soal seperti ini, teman-teman. Nah, di mana saya memiliki inputan sedemikian rupa, sedemikian rupa, di mana dia pertama kurung buka, kurung kurung siku buka, terus kurung biasa, kemudian kurung tutup, kurung siku. Nah, ibarat ya, yang pertama kali saya lakukan, itu saya akan menyiapkan sebuah stack, teman-teman. Nah, satu stack ini, dia akan input, ya kan, input ke dalam kurung siku seperti ini. Kemudian, yang kedua, saya tandakan warna merah setiap kurung buka, apapun jenisnya itu. Saya tandakan warna merah, kemudian saya tandakan warna biru apabila dia menutup gitu kan. Nah, dia kan push kan, kalau misalnya ketemu warna merah, dia push, maka kurung sikunya masuk. Terus kurung kurung biasa masuk ke dalam sini. Maka dia di atasnya kurung siku. Kemudian karena dia ketemu warna biru alias kurung tutup, maka dia ke pop gitu. Jadi dia berkurang satu. Nah, tersisa kurung tutup, kurung buka siku, kurung buka siku. Nah, lalu dia ketemu kurung tutup lagi, maka dia ngepop, maka habis kan. Nah, ibaratnya apabila kita memiliki sedemikian rupa, memiliki 4 jenis, maksudnya ukuran 4 string ini, maka berhasil true. Karena apa? Dia berhasil sesuai dengan apa yang dibilang pada soal gitu. Dia valid gitu kan. Nah, kurung buka, terus kurung buka, kurung tutup gitu. Nah, kita lakukan pengecekan. Nah, ini kan sudah habis ya kan, teman-teman. Nah, lanjutnya pada step selanjutnya dia masuk nih kurung kurawal. Oke, kurung kurawal masuk. Terus pada yang kedua dia ngecek, oh ternyata dia juga memiliki kurung buka, tapi kurung buka siku masuk lagi, merah kan. Terus kurung biasa masuk lagi. Jadi dia memiliki 3 jenis dalam stack ini gitu. Nah, pada saat dia ketemu warna biru, kurung tutup warna biru gitu kan. Nah, dia langsung ke pop gitu kan. Karena dia ngepop, maka tersisa kurung siku sama kurung kurawal. Nah, karena dia ketemu lagi dengan kurung ini, maka dia tersisa lagi. Tinggal tersisa kurung kurawal. Tinggal satu ya kan teman-teman. Nah, ketambahan lagi dengan ini, dia masuk ke dalam stack gitu kan. Nah, ditutup akhirnya dilawan lagi sama warna biru. Ya kan? Dipop lagi. Maka tersisa kurung kurawal. Dan yang terakhir habis. Nah, kira-kira ini aplikasi stack pada dunia pada permasalahan kali ini gitu. Nah, oke, aku harap teman-teman mungkin paham lah ya, kayak cara penyelesaian yang dimaksud pada soal kali ini. Gitu. Nah, apabila kita kita ketemu kurung tutup, maka kita tinggal pop aja. Terus akhirnya dipop lagi, dipop lagi, dipop lagi gitu. Kalau ketika kita ketemu pada ya kurung tutup ya teman-teman. Oke. Nah, aku harap sih teman-teman pada paham lah ya. Maksudnya penjelasan kali ini tentang bagaimana saya mengapproach soal pada string kali ini gitu. Nah, oke. Pada pengecekan kali ini, mungkin yang pertama kita lakukan, kita akan menyiapkan sebuah stack gitu. Karakter. Karena kita akan menyimpan sebuah karakter pada masing-masing stacknya itu. Pada masing-masing string, sorry. Nah, oke. Kita akan melakukan for loop, for iterasi. Oke kan? Nah, kita akan mengecek apakah dia yang string itu terdapat kurung buka gitu. Maka kita akan buka, tak. Terus apabila, atau ini nggak bisa ya, teman-teman. Bentar.
Bentar, di sintaks saya kok nggak bisa ya di keyboard saya. Nah, maka dia stack push aja, ya kan? Karena dia ketemu dengan setiap kita ketemu dengan kurung buka, maka kita push. Nih, setiap kita ketemu kurung buka, maka kita push, ya kan? Setiap kita ketemu kurung tutup, maka kita pop. Setiap kita ketemu kurung buka, ketemu kurung buka, maka kita push. Ketemu kurung buka, push lagi, kurung buka, push lagi, kurung buka, push. Ini kita ketemu kurung tutup, maka kita pop. Terus ini juga kita pop, ya kan? Nah, pengecekan kali ini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, sorry, sebelumnya mungkin di sini ada yang nge-mention gitu. Kak, bagaimana kita melakukan pengecekan uh, terhadap size-nya dulu? It's okay, itu boleh menjadi penemuan yang menurut saya cukup bagus. Kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila karena ini kan dia ukurannya genap ya teman-teman. Kalau kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 12 kan. Nah, ini kan genap ya. Kalau misal saya hapus sebelah sini, maka tersisanya ganjil kan teman-teman. Nah, itu bisa di return false. Ya, it's okay. Kita boleh memasukkan pengecekan terlebih dahulu. Uh, ya, maka return false. Boleh. Itu salah satu mungkin pengecekan terlebih dahulu ya, agar mempermudah, maksudnya agar mengefisiensi. Ketika dia ketemu dengan ganjil terlebih dahulu, maka kita bisa lakukan dengan false. Ketika dia genap, maka lakukan pengecekan kali ini itu. Nah, pada kasus kali ini ukurannya kan genap ya teman-teman, 12 kali. Nah, oke, saya masukkan ke dalam stack nih sekarang, EC. Oke, terus nah, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu di sini, ya kan? Apabila dia terlebih dahulu empty, ya sorry, oh, kok nggak mau ya? Lalu dia mengecek lagi. Nah, oke. Oh, sorry. Nah, oh, dia tidak bisa menggunakan karakter. Nama name top. Oh, sorry, saya lupa menambahkan T. Yep. Nah, jadi pada sebentar. Oh ya, sorry, lupa pengecekan. Nah, lupa saya hapus. Oke, saya harap nggak ada sih.
kan. Nah, oke. Kunci pertama mungkin kalian di sini sudah menangkap. Kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dia genap atau ganjil. Kalau ganjil kan berarti nggak ada pasangannya ya. Berarti dia udah false gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia genap nih, ini kan. Saya genap. Tetapi eh, setiap kita ketemu kurung buka, maka kita push ya kan. Bisa dilihat teman-teman di sini pada eh, visualisasi kali ini gitu. Setiap kita ketemu kurung buka, maka kita lakukan pemasukan push ya kan. Nah, setiap kita atau sebaliknya, apabila dia terdapat dia kurung tutup, maka dia pop ya kan. Else dari sini loh. Maka dia pop ya kan. Nah, oke, ada pengecualian pada line 10 sampai line 15 alias 14 ya. Pada line kali ini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Uh, Size misalkan string ya, string. Pada string kali ini apabila dia 0, maksudnya nggak ada kurung kurung sama sekali, tapi dia isinya 0, empty, nggak ada apa-apanya gitu, maka bisa dikatakan dia false karena dia bukan kategori kali ini. Maka saya pengecekan uh, apakah dia stack ini benar-benar kosong nggak sih gitu. Kalau misalnya dia kosong, ya udah dia false karena kan dia nggak ada apa-apanya ya. Size 0 dia genap, masuk, dia bisa true dari sini, dia berhasil lolos dari sini. Tetapi dia dicek apakah di stack ini 0. Kalau misalnya dia empty alias 0, maka dia langsung false kan teman-teman. Dia cuma hanya berisi ya string ini doang. Maksudnya mostly cuma string ini doang gitu, stacknya gitu. Maka dia nggak bisa kan, mau nggak mau dia false. Atau ketika dia ketemu kurung tutup, tetapi pada saat topnya ini dia topnya ini bukan sama dengan yang uh, maksudnya top stack yang ada di atas ini bukan 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 yang sejenisnya gitu. Kalian kayak gini, kayak karena kan ini kan sejenisnya ya kayak teman-teman. Kalau kita ketemu ini, maka dia kan sejenisnya kan, maka dia bisa ngepop gitu. Tetapi kalau misalnya dia tetap buka seperti ini, misalkan saya ganti seperti ini, mau nggak mau kan dia tetap ini kan. Nah, mau nggak mau dia tetap false kan. Karena apa teman-teman? Karena di sini dia yang berada di topnya ini, dia bukan berada di sesama jenisnya seperti ini gitu. Maka kita langsung return false gitu. Nah, oke. Saya harap sih pada kode kali ini mudah dipahamin ya gitu. Jadi setiap kita melakukan pengecekan apakah dia 0, maka dia langsung bisa return false. Atau dia melakukan pengecekan kali ini juga. Nah, pada tahap selanjutnya ketika dia ketemu kurung tutup, tetapi yang paling atas dia bukan yang kurung buka gitu. Maka dia bisa dikatakan dia returnnya false gitu. Harusnya dia topnya ini seperti ini, yang paling atas ini seperti ini gitu. Tetapi kan nggak ada ya, cuman ya udah gitu. Nah, oke, maka dia return false. Nah, yang terakhir dia melakukan pengecekan. Dia kan bener-bener nol kan stack kali ini kan. Stack kali ini kan udah habis kan. Nah, maka dia bisa returnnya apakah dia empty ya? Ya berarti dia empty, berarti dia true. Oke. Saya melakukan ini, submit. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya mungkin saya akan taruh di deskripsi. Untuk soal-soal sejenisnya saya harap sih mudah dipahami ya pemahaman penjelasan kali ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, mungkin bisa kita lakukan diskusi di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman.